kita udah bahas semuanya. Alhamdulillah, dari yang pertama sampai yang keenam udah selesai. Nah sekarang kita masuk sunnah-sunnah wudu. Ini kalau bisa jangan ditinggalin, supaya wudu kita sempurna. Karena di dalam hadis Rasul menganjurkan kita disuruh isbagul wudu. Isbagul wudu itu artinya menyempurnakan wudu. Jadi yang menyempurnakan wudu itu artinya sunnah-sunnahnya juga dibawa. Walaupun kalau kita enggak bawa dalam berwudu, wudunya tetap sah, sempurna. Tapi ya yang namanya sunnah dianjurkan ya untuk menyempurnakan yang lebih sempurna lagi. Bahkan kalau kita tinggalkan hukumnya jadi makruh. Begitu. Jadi ini nih yang disebutkan nanti kalau kita tinggalkan hukumnya apa? Makruh. Makanya Bapak Ibu, ini yang sunnah-sunnah wudu ini perlu diperhatiin. Supaya nanti setiap berwudu kita bawa. Di samping rukun wudu, nah yang sunnah-sunnahnya juga kita bawa. Nah sekarang kita lihat sunnah-sunnah air wudu, sunnah wudu ada berapa? Semuanya ada 10. Di dalam sebagian naskah matan dibilangnya bukan asyaratu asya'ah, tapi asru khisolin. Sama aja maksudnya. Ya, jadi sunnah-sunnah wudu ada 5 macam. Ya ada 10 macam. Satu redaksi bilangnya asyaratu asya'ah, satu redaksi lagi asru khisolin. Maksudnya sama. 10 macam perbuatan yang disunnahkan di dalam berwudu. Yang pertama baca tasmiyah. Baca tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Awalahu di awalnya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, kita baca bismillah. Wa aqalluha bismillah. Minimal bacanya bismillah. Wa akmaluha sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu ketika kita mau berwudu belum mengerjakan yang lain-lain, maka awali terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Itu ya paling kurang. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu. Nah itu yang disebut dengan tasmiyah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang ibu, bapak, ayo kita baca tasmiyah. Berarti baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada yang bilang lagi baca basmalah. Boleh juga. Jadi tasmiyah atau basmalah sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya kita diperintahkan Bapak Ibu mari kita baca basmalah. Basmalah, jangan begitu. Iya. Tapi Ibu Bapak mari kita baca basmalah. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Atau Bapak Ibu mari kita baca tasmiyah. Oh berarti maksudnya baca bismillahirrahmanirrahim. Itu istilah. Ada tasmiyah, ada basmalah, ada hamdalah. Bapak Ibu ayo kita akhiri ya pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Nah itu alhamdulillah. Jangan hamdalah, jangan begitu. Tapi baca alhamdulillah. Bapak Ibu setiap hari kita dianjurkan membaca hauqalah. Apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu begitu. Ya, jadi kita tiap hari jangan kurang baca 100 kali hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan sebab kita tiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, segala macam-macam kesulitan dan kesusahan itu akan diatasi sama Allah. Itu kata Nabi dalam hadisnya adnaha alham, yang paling rendah rasa galau kita. Kalau kita lagi galau nih, ya baca aja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 100 kali. Itu Allah akan mengatasi segala berbagai macam kesulitan kita. Yang paling rendah itu ada rasa galau.
Tuh, aduh lagi galau nih. Ya ente baca aja lah haula dah. Ya insya Allah enggak galau. Nah ini ya jadi perintah ada baca tasmiyah, baca hamdalah, baca hauqalah. Jadi kalau mau wudu kita disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taroka tasmiyata, maka kalau seandainya dia meninggalkan baca bismillah awalahu di awalnya, atabiha maka dia boleh mengerjakan bismillah tuh fi asnaihi di tengahnya. Di awal kita lupa baca bismillah. Udah membasuh tangan baru ingat. Astagfirullahaladzim, saya belum baca bismillah. Boleh pada saat membasuh tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu masih ada kesunahan. Fa'in parago, kalau seandainya ada orang udah selesai minal wudu'i, daripada wudu. Tapi kalau udah selesai wudunya baru ingat belum baca bismillah, lam ya'ti biha, maka tidak dianjurkan untuk mendatangkan baca bismillah. Ya udah selesai. Ya, kalau masih di pertengahan pekerjaan wudu boleh masih disunahkan baca bismillah. Tapi kalau udah selesai tidak disunahkan lagi. Sama seperti makan Bapak Ibu Saudara. Kita kalau mau makan kan sunnah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Sekarang kita lupa. Udah setengah piring baru ingat. Ya Allah saya belum baca bismillah. Masih ada sunnahnya baca bismillah. Silakan sunnah baca bismillah walaupun udah di pertengahan, udah setengah piring. Tuh, begitu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu Saudara udah selesai makannya, udah habis sepiring baru ingat, ya Allah saya belum baca bismillah. Bagaimana dah? Enggak disunahkan lagi baca bismillah. Kecuali mulai dari awal lagi, mulai dari mula dah makan lagi. Ya, tadi anggap aja belum makan sepiringnya. Ya, nah ini udah selesai. Karena udah selesai, nah maka itu tidak dianjurkan lagi baca bismillah. Udah alhamdulillah, kalau udah tahag alhamdulillah aja udah. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Kemudian sunnah wudu yang kedua apa? Wa ghaslul kafaini, mencuci atau membasuh dua telapak tangannya. Dicuci tuh telapak tangannya. Ya, cuci dulu. Basuh dulu dua telapak tangan. Ilal ku'a, ini sampai ke ini ke pergelangannya. Ini namanya ku nih Bu, Bapak, Saudara, ini ku nih. Ya, jadi kita cuci tangan, telapak tangan kita sampai ke ku-nya. Jadi habis baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita cuci tangan. Itu tuh sunnah. Ya, jadi di dalam berwudu itu termasuk sunnah. Ghuslul kafaini, membasuh dua telapak tangan sampai ya ininya nih pergelangan. Makanya umat Islam kalau disuruh cuci tangan udah paling dulu ya. Kan kemarin selalu jangan lupa cuci tangan. Umat Islam nggak pakai diajarin lagi, cuci tangan dari dulu. Ya, ada yang bilang begini, kita disuruh cuci tangan mulu, makannya kapan? Cuci tangan mulu. Iya. Nah, jadi dalam ajaran Islam itu Masya Allah sudah sangat familiar dengan istilahnya mencuci tangan. Jadi dalam berwudu tuh Ibu Saudara kita semuanya selalu dianjurkan untuk mencuci tangan. Baca bismillah, cuci tangan. Itu setiap berwudu disunahkan begitu. Qoblal madmadati, sebelum berkumur. Jadi sebelum berkumur kita dianjurkan untuk mencuci tangan kita. Wa yaghsiluhuma salasan, kemudian dia membasuh ya itu dua telapak tangannya sampai 3 kali. Intaradada itu rihima, jika memang dia meragukan di dalam bersih daripada keduanya. Qabla idkhalihimal ina'a, sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah bejana. Al-mustamil ala ma'in, yang memang itu meliputi atas air. Dunal kulata, ini yang kurang dua kula.
Fa illam yaghsilhuma, kalau seandainya dia tidak mencuci dua telapak tangannya, kuriha lahu ghasmuhuma, kuriha maka dimakruhkan lahu bagi orang tersebut ghamsuhuma, yaitu menyelupkan dua tangannya fil ina'i di dalam wadah atau bejana tersebut. Jadi cuci tangan dulu. Kalau seandainya belum cuci tangan, dia udah ya memasukkan ya dua telapak tangan ke wadah air tersebut, maka hukumnya makruh. Wa in tayaqana tuhruhuma, sekalipun atau wa in tayaqana kalau seandainya dia yakin tuhruhuma tangannya udah bersih, lam yukrah maka tidak dimakruhkan lahu bagi orang tersebut ghamsuhuma untuk menyelupkan dua tangannya. Tapi kalau dia yakin di tangannya udah suci, udah bersih, sekarang dia kagak cuci tangan, langsung dicelupkan tangannya ke wadah air tadi yang mau berwudu, itu tidak makruh. Tapi kalau tangannya ragu ini suci bersih atau enggak, ya tapi dia enggak cuci tangan lagi, dia langsung masukkan aja ke wadah air tersebut, maka hukumnya makruh. Jadi yang bagus bagaimana? Cuci tangan. Karena mencuci tangan termasuk sunnah berwudu. Wal madmadatu, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu sunnah juga. Kalau ada orang wudu kagak pakai berkumur-kumur, ya enggak apa-apa sah. Cuma kagak dapat sunnahnya. Nah, untuk dapat sunnah madmaduh, berkumur-kumur. Ya, itu namanya berkumur-kumur, itu air dimasukkan ke mulut, dikocok-kocok di dalam, dibuang lagi. Itu namanya berkumur-kumur. Ada yang nanya, Ustaz gimana kalau saya lagi puasa? Madah-madah disunahkan enggak? Tetap disunahkan, tapi hanya sekedarnya aja. Ya, berkumur jangan berlebihan. Udah cukup. Kalau enggak puasa boleh berlebihan sampai begini-begini. Ya, boleh kalau kagak puasa. Gitu. Tapi kalau lagi puasa masuk ntar, ya. Lumayan ya. Nah, itu batal. Enggak boleh, Bapak Ibu. Cuma kalau lagi puasa sekedarnya aja. Berkumur tetap 3 kali, jangan lebih. Ya, sekedarnya aja. Tapi ketika kita enggak puasa, boleh berkumur dengan mubalaghah. Artinya berlebihan, disunahkan. Dibuang. Itu boleh ya. Jadi itu madmadohnya boleh seperti itu. Ba'da ghuslil kaffaini, setelah mencuci dua telapak tangannya. Wa yahsulu aslus sunnati, dan hasil asal sunnah biha pada madmadoh bi idkhalil ma'i, dimasukkan tu air fil pami ke dalam mulut, sawaun adarahu bihi, sama aja dia puter-puter tu air di dalam mulutnya, wa majjaha, dan dilepeinnya, amla ataupun tidak. Fa in aradal akmala, kalau seandainya dia kepengen yang sempurna, majjaha, dia lepeinnya. Jadi yang namanya berkumur itu hukumnya sudah sah, sunnah dapat. Yang penting air dimasukkan ke mulut, dibuang. Dimasukkan ke mulut, dibuang. Itu namanya berkumur. Udah dapat sunnahnya. Tapi kalau yang paling sempurna, ya yang tadi saya bilang tuh, ya benar-benar dikumur-kumur semuanya berlebihan, baru dilepein. Ya, dilepein. Nah itu begitu. Itu syaratnya kalau lagi kagak puasa. Kalau dalam kondisi puasa itu tidak boleh begitu. Ya, tapi kalau enggak puasa, madmadohnya yang bagus seperti itu. Dilebihkan. Wal istinsaku, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, istinsak itu artinya air dimasukkan ke hidungnya. Kemudian dikeluarin lagi. Itu sama. Yang penting kalau air udah masuk ke hidung udah sunnah, dapat. Ya, tapi kalau yang bagus disemprotin gitu. Nah, seperti itu. Tapi sekarang nggak begitu Bapak Ibu. Ya yang penting dimasukkan air ke dalam hidung, itu udah dapat sunnah istinsak namanya. Jadi istinsak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam berwudu istinsak itu hukumnya sunnah. Setelah madmadoh,
setelah berkumur-kumur. Jadi berkumur dulu 3 kali, nah baru memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Istilahnya istinsyaq. Ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati, hasil asal sunnahnya fihi, di dalam berkumur-kumur, ya di dalam memasukkan air ke dalam hidung, bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil anfi, ke dalam hidungnya. Nah, pokoknya kalau air sudah dimasukkan ke hidungnya, itu udah hasil sunnahnya. Sawaun jazabahu binafsi, sama saja. Misalnya ditarik itu, nah baru disemprotin lagi, itu boleh begitu. Ya, ila khusamaihi, sampai ke batang hidungnya. Wa nasarahu amla, disemprotkan ataupun tidak. Nah, seperti itu. Jadi dimasukkan air ke hidung, disedot, kemudian disemprotkan lagi. Nah, itu boleh. Atau enggak begitu. Yang penting air masuk ke dalam hidungnya. Udah hasil, itu termasuk namanya istinsyaq, dapat pahala, ya, karena itu merupakan sunnah di dalam berwudu. Fa'in aradal akmalah, kalau seandainya dia kepengen yang paling sempurna, nasarohu, dia semprotkan lagi, diisap, disemprotkan, dimasukkan, disemprotkan lagi. Itu kalau mau yang paling sempurna. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki, dan menggabungkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, bisalah sigurapin, dengan 3 kali caukan. Ya tamadmadu, dia berkumur-kumur, min kulli minhuma, dari tiap-tiap satu daripada keduanya. Summa yastansyiku, kemudian dia istinsak, itu abdulu minal pasli, lebih bagus kebanding daripada dipisah, bainahuma, antara keduanya. Jadi begini, kita ngambil air 1 kali, kita berkumur, langsung kita masukkan air ke dalam hidung. Sekali itu lebih bagus tuh, sekaligus berkumur, langsung masukkan ke hidung. Ambil lagi air, berkumur, langsung masukkan ke hidung. Ambil lagi air, berkumur, langsung juga masukkan ke dalam hidung. Itu lebih afdol kebanding daripada berkumur 3 kali selesai, masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Itu dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang pertama, ambil air, berkumur, langsung masukkan ke hidung. Ambil air, berkumur, langsung masukkan ke hidung. Ambil air, ya berkumur, langsung masukkan ke hidung. Itu lebih bagus. Kira-kira Bapak Ibu mau yang lebih bagus apa yang biasa-biasa aja? Yang lebih bagus. Nah, yang begitu. Bapak Ibu biasanya kalau wudu gimana? Satu-satu ya? Ya pertama, berkumur dulu 3 kali. Habis berkumur 3 kali, baru masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau mau yang lebih bagus, yang lebih afdol, ambil air sekali untuk berkumur, terus masukkan air ke dalam hidung. Ambil lagi, berkumur, terus masukkan air ke hidung. Ambil lagi, berkumur, masukkan lagi ke hidung. Jadi 1 caukan diambil buat 2 sekaligus. Berkumur juga sama dimasukkan air ke dalam hidung. Itu kalau ada yang begitu tuh Bapak Ibu Saudara, ternyata itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Tapi dua-duanya sah, dapat sunnah. Gitu. Cuma bicara mana yang lebih afdol, nah itu yang menggabungkan lebih afdol daripada memisahkan antara keduanya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian menyapu semua kepalanya. Sunnah tuh. Yang wajib air disapu cuma sebagian daripada kepalanya. Sekarang kita mau sapu semuanya nih, kita mau basahin kepala kita. Itu hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang yang mau pengen dapat sunnahnya, kepalanya dibasahin semuanya. Kayak mandi berarti. Ya, dibasahin semuanya. Sunnah itu sunnah. Ya, sunnah. Tapi kalau yang wajibnya
Ya, pokoknya yang penting udah ada air walaupun setetes, walaupun cuma seperbagiannya dari kepala, itu udah boleh. Ya, namun kalau pengen dapat sunahnya, kita sapu ke seluruh ya bagian yang ada di kepala kita. Wa fi ba'di nasil matni, dan di sebagian naskah matan, wasti'abur ra'si, dan meratakan kepalanya, bil masih dengan cara menyapu. Amma mashuba di ra'si, adapun menyapu sebagian kepala, fawajibun, maka itu hukumnya wajib, kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Walau lam yurid naz'ama ala ra'si min imamatin, sekalipun kalau seandainya dia tidak ingin mencopot sesuatu yang ada di kepalanya. Misalnya ada dia pakai imamah, dia pakai sorban tuh imamah yang dielis, diikat di kepalanya. Wanahwiha, atau seumpamanya ada pecinya, ya dikagak mau buka, kamula bil mashi, maka sempurna dengan menyapunya alaiha, di atas imamah. Ini ada imamah di sini. Ya, kemudian dikagak mau buka, nggak apa-apa, disapu aja di bagian imamahnya. Ya, boleh tuh begitu. Atau dikata pakai peci, dikagak mau buka pecinya, cuma dikatasin dikit. Ya, ada rambutnya dikit dimasukin ke situ, ya udah boleh juga, nggak apa-apa. Karena menyapu semuanya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa mashu jami'il uzunaini, kemudian menyapu semua daun telinganya. Ada daun telinga yang kanan, daun telinga yang kiri. Itu disapu semuanya, hukumnya sunnah. Zohirihima, baik yang di bagian luar, wabatinihima, maupun yang di bagian dalam, bima'in jadidin, dengan air yang baru, air ghairi balali ra'si, artinya bukan bekas air untuk menyapu kepala. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini cara menyapu dua daun telinga di sini diajarkan. Wasunnatu, dan bermula sunnahnya, fi kaifiyati masihima, di dalam ya tata cara menyapu dua daun telinga. Ayyudkhila musabbihataihi, bahwa orang itu memasukkan dua ya telunjuknya, fi simakhaihi, ke dalam dua lubang telinganya. Kemudian ya wa yudiruhuma, dia putarkan tuh, dua telunjuknya diputarkan, alal ma'atifi, yaitu di bagian-bagian yang berlipat-lipat. Kemudian wa yamurru ibahamaihi, dan juga dijalankan dua ibu jarinya, ala zuhurihima, di atas bagian luar daripada dua daun telinga. Summa yulsiku, kemudian dia tempelkan kapaihi, dua telapak tangannya, wahuma mablulatani bil uzudaini, dan itu udah dua-duanya dibasahkan dengan dua telinganya, istizharon, yaitu secara jelas. Jadi begini nih Bapak Ibu Saudara, saya contohkan cara menyapu dua daun telinga. Jadi ini kita misalnya udah ambil air baru nih, udah dibasahin tangan kita. Nah, setelah dibasahkan tangan kita, kemudian ini nih namanya telunjuk, kita masukkan ke dalam. Ya, kita masukkan ke dalam daun telinga kita nih, lubangnya. Nah, jempolnya di sini nih, jempolnya di luar. Kemudian kita puterin. Kita puterin terus, kita jalanin. Nah, jadi kita puterin nih Bu, Bapak, Saudara, nih jempolnya ada di luar, kemudian telunjuk ada di dalam lubang telinga kita. Terus kita. Sekali, ambil lagi air baru. Masukin lagi. Nah, ini jempolnya di luar, puterin terus ke bagian lipatan-lipatan telinganya. Nah, dua kali ambil lagi air baru. Ya, ambil lagi air baru, masukin lagi nih Bapak Ibu Saudara nih. Nih, masukin lagi. Nah, jempolnya di luar, diputer terus. Selesai. Nah, kemudian lagi ambil air baru, diginiin.
Nah, begitu. Terakhirnya ambil air baru terus ya. Itu namanya menyapu, mashul uzunain, menyapu 2 daun telinga. Itu yang paling sempurna seperti itu. Kira-kira kita udah jalanin begitu belum? Nah. Oh, itu belum. Emang banyak nih yang belum nih. Ya, yang begini banyak yang belum. Nah, sekarang kita begitu. Terakhirnya nah begitu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Terakhirnya ya kita ambil air baru kemudian. Nah, ini cara kita mashul khuffaini namanya. Menyapu 2 ya daun telinga. Jadi ini dimasukkan. Nah, jempol dari luar dijalanin terus. Masukkan ke lipatan-lipatannya. Ya, jadi itu insya Allah dapat sunnahnya seperti itu. Sampai sini ya. Bapak Ibu Saudara, saya kira sampai sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan dengan watahlilul lihyati al-katsabati. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Begitu setiap musab ta'khir dan ta'khir ada dasarnya. Ya, maka nanti kita akan terima bunga itu kan dari masyarakat. Itu hasil membasuh tangan dan doanya. Itu banyak dosa di harus membaca. Baik. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Ya, terkait dengan membaca doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu. Kan kadang-kadang ada tuh ya. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau seandainya ya ada yang punya pendapat, ya dianjurkan sunnah, boleh sunnah. Tapi sunnah itu tidak sampai kalau kita tinggalkan menjadi makruh. Itu. Makanya di kitab-kitab fikih itu tidak dianjurkan. Nanti dari 10 macam sunnah wudu itu enggak ada. Setiap kita membasuh, misal membasuh tangan ada bacaan doanya, membasuh muka ada bacaan doanya, sampai ini Allahumma sabbit qadami ya ala sirat, kan begitu kalau membasuh kaki. Itu ada bacaan-bacaannya. Itu ya kalau seandainya ditinggalkan tidak menjadi makruh. Karena memang masih banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang itu hadis-hadisnya bukan lagi dhaif tapi maudhu. Ada yang bilang begitu. Sehingga ya tidak perlu diamalkan. Tapi ada juga di kalangan ulama-ulama yang menyatakan itu bagus dibaca. Nah, kalau menurut saya bagaimana? Yang namanya doa enggak ada yang jelek, bagus. Kalau bapak ibu hafal, ya baca, enggak apa-apa. Cuma yang tadi saya bilang, ya kalau itu menyusahkan bapak saudara, itu tidak ditekankan, tidak dianjurkan. Ya Ustaz, saya boro-boro hafal, ya susah baca bismillah aja lupa mulu. Nah, begitu. Enggak apa-apa bapak ibu saudara, enggak dibaca. Dan itu enggak jadi makruh. Ya, namun kalau yang tadi itu yang 10 makruh kalau kita tinggalkan. Ya, enggak isbag namanya. Berarti wudunya enggak sempurna. Misalnya cuci tangan, baca bismillah, berkumur-kumur, masuk air ke dalam hidung, menyapu 2 daun telinga. Itu sunnah. Kalau kita tinggalkan sah, tapi makruh. Tapi kalau doa yang tadi ditanya pada saat-saat dibaca saat ya menyapu muka, menyapu tangan, atau membasuh tangan, membasuh kaki, itu tidak menjadi makruh kalau kita tinggalkan. Tetap itu kita udah isbagul wudu. Begitu komentarnya para ulama-ulama ya terkait tentang sunnahnya baca doa-doa itu. Ya, sehingga kita jangan menyusahkan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi gara-gara berwudu ntar jadi susah ya. Ini wudu susah banget. Ini baca doa. Mikirin doa mulu. Ini kagak wudu. Nah begitu. Makanya Nabi bilang yassiru.
wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Tuh agama gampang. Jangan gara-gara wudu aja jadi susah. Ya saya malas dah wudu, emang apa? Suruh baca doa ini, baca doa ini, baca doa ini. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah baca. Ya tapi sunnahnya yang tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillah susah apa gampang? Ya udah itu aja baca Bismillah. Nah seperti itu maksudnya. Ya. Yang saya hormati para Ustaz di masa nyata. Mohon maaf saya mau bertanya Ustaz, tapi di luar tema yang kita bahas ini mengenai sholat Jumat. Kalau kita seorang Muslim, sholat Jumat itu yang saya ketahui, yang pernah saya dengar dari Ustaz, begitu sholat Jumat akan dimulai itu di pintu-pintu masjid dijaga oleh malaikat. Kemudian setelah azan berkumandang, malaikat menutup buku catatan untuk yang sholat Jumat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita sholat Jumat terlambat? Artinya terlambat itu bukan disengaja, oleh karena suatu hal. Mungkin kalau seorang guru jam 12 itu baru bisa keluar, atau seorang dokter atau aparatur pemerintah yang sholat Jumatnya tidak tepat waktu. Karena sholat Jumat itu waktunya kan ada yang jam 12 kurang seperempat, ada kurang 10, ada jam 12. Yang ingin saya tanyakan, bila mana kita sholat Jumat terlambat, tidak mengikuti istilah udah azan, kita baru datang, atau khotib udah naik ke mimbar, kita baru datang. Apakah sholat Jumat kita itu gugur atau bagaimana Pak Ustaz? Atau juga diterima? Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terkait dengan pertanyaan yang baru saja disampaikan. Memang ada satu redaksi hadis yang menyatakan bahwa kalau kita sholat Jumat dianjurkannya segera, berangkatnya di awal. Begitu. Artinya berangkatnya di awal. Misalnya ada yang Nabi janjikan, siapa yang datang pertama nanti dapat badanah. Itu dalam hadis ada begitu, badanah itu artinya onta. Tuh, jadi dapat pahala seperti onta. Nanti yang belakangan dikit dapat pahala seperti pahala kerbau. Begitu. Yang belakangan lagi nanti kambing. Emang ada hadisnya tuh, nggak dibuat-buat ya, ada hadisnya. Kemudian nanti yang belakangan lagi dapat ayam. Bahkan yang terakhir dapat telur. Gitu ya. Ada hadisnya begitu. Ini istilahnya kesempurnaan pahala. Gitu. Kesempurnaan pahala. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, memang ada katanya di pintu-pintu masjid itu dicatat sama malaikat. Nah, ini kan ya hitop seperti biar supaya dipahami. Padahal mah Allah tanpa dicatat udah tahu, gitu kan ya? Ya, Allah tanpa dicatat juga udah tahu. Cuma ini untuk memahami, ya bicara sama kita sebagai manusia. Dicatat tuh. Mana yang paling dulu datangnya, mana yang paling belakang datangnya. Sampai nanti waktu khotib naik ke atas mimbar. Bukan azan, bukan. Sampai ya nanti khotib naik ke atas mimbar. Nah kalau udah khotib naik ke atas mimbar, ya ditutup tuh bukunya. Ya. Namun bagaimana tentang sholatnya? Ya tetap sholatnya udah menghilangkan kewajiban, udah gugur dia. Artinya sah sholat Jumatnya, cuma kagak dapat ya nilai-nilai padilah yang tadi.
Ya, dapat onta kagak, dapat kambing kagak, dapat telur juga kagak. Karena dia datangnya khotib sudah ada di atas mimbar. Sah sholat Jumatnya, sah, sempurna. Cuma bonus-bonus yang tadi tidak dapat. Bonus doang, Pak. Ya, enggak dapat bonus doang. Orang dapat bonus bawa pulang bonus, kita kagak. Tapi udah sempurna, sah. Bahkan begini, ya, seandainya kita udah datang, udah laksana sholat, udah 1 rakaat, masih dapat kita. Kita sampai imam udah rakaat yang kedua, kagak dengar khutbah Jumat, kita sholat, tinggal nambahin 1 rakaat nanti, ketinggalan masalahnya. Sah nggak sholat Jumatnya? Sah. Udah gugur kewajibannya, sah. Ya artinya dia ya enggak dosa karena dia sudah melaksanakan sholat Jumat. Tapi syaratnya dia harus ngikut imam minimal 1 rakaat. Ya, minimal 1 rakaat. Tapi kalau dia kagak dapat 1 rakaat, misalnya disampai imam udah tasawuf akhir, ya baru datang. Nah, tetap di sholat. Usolli fardol Jum'ati rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, langsung tasawuf akhir. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita yang ketinggalan nambahin. Berapa rakaat nambahinnya? 4 rakaat. Nambahinnya berapa? 4 rakaat. Jadi sholat apa? Sholat zuhur. Walaupun tadi niatnya niat Jumat. Tapi syarat sholat Jumat itu harus berjamaah. Minimal 1 rakaat. Sekarang dia nggak dapatkan 1 rakaat pun. Berarti nanti nambahinnya 4 rakaat. Jadi sholatnya sholat zuhur. Ini yang dimaksud di dalam kitab-kitab nawa. Wala sholla wala nawa. Dia niatnya ya sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Sholatnya sholat zuhur, niatnya niat Jumat. Itu namanya niat tapi nggak sholat tapi kagak niat. Gitu. Kembali kepada pertanyaan tadi, kira-kira sholat saya sah enggak? Sah tuh. Sampai yang begitu aja masih sah sholatnya. Karena imam sudah tasawuf akhir, dia baru datang. Jangan pulang lagi, jangan. Dilihat di Nurul Huda, ya udah tasawuf akhir, udah gue pulang aja. Jangan. Terus maju, ya ambil posisi, ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung tasawuf akhir. Ya, begitu. Nah, imam salam dinambahin 4 rakaat. Ya, begitu. Kenapa? Mungkin dia terlambat, enggak disengaja yang tadi disebutkan. Nah, apalagi saat-saat sekarang ini waktu jam 11 lewat 40 berapa sekarang? 42 tadi ya? Iya, tadi kalau nggak salah 42 tadi dah. Iya, begitu. Kan artinya dia patokannya jam 12, ya kan? Yang namanya orang kerja belum dapat izin. Kalau belum jam 12, ya sementara waktu ya zuhur atau waktu Jumat jam 11.42. Jam 12 dia baru keluar. Ya karena memang kondisi yang tadi diceritakan. Nah, kemudian dia datang ke masjid, ternyata imam udah khotib. Ya, kalau masih khotib masih sempurna banget. Ya, begitu. Seandainya udah sholat aja seperti tadi, ya 1 rakaat ketinggalan, masih sempurna sholat Jumatnya. Tinggal nambahin 1 rakaat. Tapi kalau memang udah di rakaat yang kedua, dia udah kagak dapatkan lagi rakaat dalam sholat Jumat, berarti nanti nambahinnya 4 rakaat. Dan gugur sholat ya dia tuh. Artinya dosa, kagak dosa. Cuma ya bonus-bonus dia kagak dapatkan. Jadi kalau pengen dapat bonus, ya yang tadi tuh. Ente mau dapat bonus apa? Onta, jam 11 datangnya. Nah, begitu. Kalau di Masjidil Haram jam 10. Tapi kalau di Nurul Huda jam 11 masih kosong. Ya, mudah-mudahan dapat baca suratul Kahfi, baca surah Yasin. Kan dapat bonus banyak berarti. Iktikafnya lebih lama. Ya, yang datangnya mungkin jam 12 kurang ya 45 menit, ya mungkin nanti dapatnya kecilan bonusnya. Tapi rata-rata sholat Jumatnya sah sudah, karena dia sudah
mengerjakan sholat Jumat dan udah memenuhi persyaratan. Itu begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah ya, khusus buat jamaah-jamaah kita yang sudah memberikan infak sedekahnya baik bulanan maupun secara insidental untuk pembangunan Pondok Pesantren At-Thahiri di Anyer ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala doa-doa dan maksud tujuan Bapak Ibu semuanya ya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mendoakan semoga ya apa yang diberikan ini akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan dengan wasilah dan sebab infak sedekah untuk pembangunan pondok pesantren ini, mudah-mudahan ya rezekinya akan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus ya saya mengundang secara resmi ya kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun akan mengadakan acara peringatan Maulid Akbar yang jatuhnya nanti tanggal 30 ya, tanggal 30 Oktober. Jadi temunya besok. Ini kan nih besok Sabtu ya. Nah, Sabtunya lagi. Silakan saya tunggu di Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun Anyer. Ya kalau belum tahu alamatnya buka aja Google Map. Buka Google Map Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun Anyer. Insya Allah dianterin sampai depan pintu. Ya, insya Allah. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang memang nanti mau bersama-sama jamaah di sini silakan, atau mau bersama dengan keluarganya silakan. Ya, sambil liburan ke pantai ya. Karena ngelewatin pantai ya, begitu. Jadi mau mampir mau enggak, pokoknya ngelewatin pantai aja dah. Nah, begitu. Tapi tujuannya satu, Maulid. Ya, pengen Maulid. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara ya bisa meluangkan waktunya. Jadi ini umum buat Bapak dan juga buat Ibu. Sudah disiapkan tempatnya. Buat Bapak ada, buat Ibu ada. Insya Allah ya nanti kita kumpul sama-sama di Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun ya, dan mudah-mudahan mohon doanya semoga acara akan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.